Halo friends, di sini kita mengikuti tambahan ruang ya. Di sini sudah digambar kubusnya. Oke, lalu titik P ada di antara di DH ya, di antara garis DH di mana membaginya. Kalau si ke D ke P-nya 2 banding 1 dengan PH ya DP banding PH adalah 2:1. Jadi di sini bisa dilambangkan kalau D ke P-nya 2x, si PH-nya berarti X. Oke, nah sekarang perhatikan di sini kan berarti kita punya bidang ACH. Lalu di sini kita akan ambil jarak P ke bidang, berarti kita harus ambil jarak terdekat ya dari P ke bidangnya. Di mana berarti si P-nya nanti tegak lurus ke semua arah pada bidangnya. Ya, dari garis itu nanti P ke si bidangnya nanti garis itu tegak lurus ke semua arah pada bidang. Jadi digambar tarik garisnya seperti ini ya kira-kira. Jadi kalau kita gambar dua dimensinya, kira-kira di sini kan kita punya siku-siku di sini ya. Seperti itu kan, di D berarti kalau kita namakan saja ini titik D aksen seperti itu ya, misalkan di sini D aksen, lalu di sini kita punya titik H kan di atas, lalu ada titik P nih. Nah, di sini berarti kita ambil titik P-nya ke sini kan, ini tegak lurus ke D aksen H-nya ya. Otomatis nanti juga tegak lurus ke semua arah pada bidangnya, seperti itu. Oke, maka di sini bisa dilihat bahwa P ke H sama D ke P-nya D ke P atau P ke D-nya bisa kita cari ya. Dimana kan kita tahu kalau ini di total adalah 3x ya. 3x itu kan berarti nilai dari HP tambah PD atau sama saya dengan panjang garis HD-nya atau suku kubusnya nilainya adalah 18. Jadi kita dapat nilai x-nya adalah 6 ya. Otomatis D ke P kan 2x berarti 2 kali 6, 12. P ke H-nya berarti otomatis 6. D ke D aksen kita bisa cari di mana kan nih berarti lihat ya, di sini kan kita berarti punya setengah dari diagonal sisi ya. Diagonal sisi pada kubus nilainya adalah rusuk akar 2 ya. Rusuknya 18 berarti 18 akar 2. Oke, seperti itu kan. Berarti ini kan D ke D aksen setengah dari D ke B kan pasti ya. Karena D aksennya dari tengah-tengah ya. Makanya di sini kita punya D ke D aksen sama dengan setengah dari D ke B. D ke B merupakan diagonal sisi ya. Sehingga setengah kalikan D ke B diagonal sisi adalah 18 akar 2, nilainya adalah 9 akar 2 ya. Jadi di sini kita punya 9 akar 2. Nah, maka di sini kita juga punya bahwa nilai dari kita bisa cari nilai H ke D aksen. Oke, H ke D aksen kan berarti menggunakan Pitagoras saja ya. Dimana kita akan punya nilainya adalah di sini kan 18, sisi penyiku yang satu 18, yang satu lagi 9 akar 2, berarti dicari dengan menggunakan akar dari 18 kuadrat ditambah 9 akar 2 dikuadratkan ya. Jawabannya adalah akar dari 486 ya ini kalau dihitung. Oke, atau sampai dengan 9 akar 6, seperti itu. Sekarang perhatikannya kalau kita ambil dari sini ke sini. Nah, di sini kan berarti kita punya segitiga siku-siku ya. Di sini sisi miringnya ini bisa kita cari. Akar dari berarti 12 kuadrat ditambah dengan 9 akar 2 kuadrat ya. Dengan menggunakan Pitagoras kan jawabannya adalah akar dari 306 ya. Atau sama dengan 3 akar 34. Nah, maka di sini kan kalau kita gambar kita punya segitiga seperti ini ya. Di sini kita namakan saja P aksen, maka di sini kita punya segitiga yang seperti ini kira-kira. Kayak di mana ini siku-siku, ini siku-siku, ini P aksen, ini P, lalu ada H, lalu ada D aksen ya. Seperti itu. Di mana kan ini ke sini kalau misalkan kita namakan Y ya, otomatis P aksen ke D aksennya adalah karena di sini kita tahu H ke D aksennya ada 9 akar 6, berarti H ke D aksen dikurangi H ke P aksen. Ya, berarti nilainya adalah 9 akar 6 dikurangi Y, seperti itu kan. Nah, sekarang H ke P nilainya adalah, kita tahu adalah 6, lalu P ke D aksen nilainya adalah 3 akar 34. Berarti kita bisa menggunakan, ya di sini kan ini 3 akar 34, kita menggunakan Pitagoras ya.
Di mana ini kalau kita namakan P ke P aksennya Z seperti itu ya, yang mau kita cari kan nilainya. Berarti menggunakan Pythagoras kita kan punya berarti 6 untuk segitiga yang H, P aksen P kita punya 6 kuadrat itu sama dengan Z kuadrat ditambah Y kuadrat kan. Kalau untuk segitiga satunya yang P aksen P sama D aksen kita punya berarti sisi miring kuadrat ya, 3 akar 3/4 kuadrat menggunakan Pythagoras sama dengan Z kuadrat ditambah dengan di sini kita punya 9 akar 6 min Y dikuadratkan. Oke, kita selesaikan ini untuk mencari nilai Z-nya ya. Maka di sini kita bisa hitung, maka di sini kan kita bisa kurangkan ya, sehingga nilai Z kuadratnya habis. Nanti 6 kuadrat 36 dikurangi 3 akar 34 dikuadratkan hasilnya 306. Sama dengan di sini kita punya berarti, ya ini kan Y kuadrat dikurangi dengan ini kalau kita hitung adalah tinggal dikuadratkannya 9 akar 6 kurangi Y dikuadratkan adalah kita punya berarti 486 dikurangi dengan 18 akar 6Y, oke, ditambah dengan Y kuadrat. Seperti itu kan. Ya ini tinggal disederhanakan nih minus 270 berarti sama dengan Y kuadrat kurangi 486 ditambah dengan 18 akar 6 Y, oke, dikurangi Y kuadrat. Ini kan nanti saling mencoret ya. Dan melakukan pindah ruas, kita akan punya di sini berarti adalah dijumlahkan ya kan, minus 270 ditambah 486. Jawabannya berarti 216 sama dengan 18 akar 6 Y. Seperti itu. Maka nilai Y-nya adalah 12 per akar 6 ya. Sama dengan nilai Y-nya kalau dirasionalkan kalikan akar 6 ya berarti 12 akar 6. Yang bawahnya kan jadi per 6 ya. Akar 6 kali akar 6 adalah 6. Seperti itu. Nanti mencoret dengan yang atas kan. Jadi di sini kita punya 6, nanti mencoret dengan yang atas jadi 2 ya. Jadi 2 akar 6 nilai Y-nya. Seperti itu. Tapi bukan nilai Y kan yang dicari. Nilai tadi kita udah misalkan bahwa variabel yang menyatakan jaraknya adalah si Z kan. Makanya di sini kita harus cari nilai Z-nya. Oke, maka di sini kita cari nilai Z-nya. Kita gunakan persamaan pertama berarti 6 kuadrat sama dengan Z kuadrat ditambah dengan 2 akar 6 dikuadratkan ya. Seperti itu dan melakukan pindah ruas kita punya 36 dikurangi 2 akar 6 kalau dikuadratkan kita akan dapat ada 24 ya sama dengan Z kuadrat. Seperti itu. Oke, ini adalah jawabannya kalau dihitung 12 ya sama dengan nilai Z kuadratnya. Berarti Z-nya adalah akar dari 12. Plus minus akar 12 cuman karena ini menyatakan panjang kan jarak ya. Makanya di sini kita ambil positifnya doang. Akar dari 12 adalah kita tahu 2 akar. Kalau dihitung kan berarti 2 akar 3 ya jawabannya. Sama dengan nilai Z-nya. Jangan lupa satuannya dalam sentimeter. Seperti itu. 2 kali 3 cm. Pilihan yang D. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.